hasil produknya bagus, kita bikin gula cair dari kulit singkong. Itu bahkan sekarang, karena tadi wilayah larangannya sudah ada yang diganggu, sudah ada ditanamin cengkeh, ditanami ada yang kopi juga memang sebenarnya ada dulu tuh. Sekarang tuh berpindah si faunanya ini ke kebunnya karena nggak dikelola jadi hutan. Karena untuk makanannya sudah habis, di wilayah larangan nggak ada makanan jadi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini bintang tamu kita seorang kepala desa, pemirsa. Tapi kepala desanya kepala desa perempuan dan usianya muda, pemirsa. Termasuk kades termuda mungkin di Kabupaten Kuningan. Dan ternyata bukan hanya muda tapi masih bukan perjaka ya kalau perempuan masih single, pemirsa. Dialah ibuku Cikondang, namanya Ibu Lia Nuriana ya, SP. Selamat malam nih Ibuku. Selamat malam Kang Deden. Jadi pemirsa, buku ini kades termuda ya. Waktu dilantik itu usianya masih 27 ya. Sekarang 27 ya. Sekarang bulan Mei kemarin berarti 28. Oh, Mei kemarin. Mei kemarin 28. Nah, Ibuku Cikondang, mungkin dari pemirsa bisa di itu apa, Cikondang itu sebelah mana gitu ya. Sebelah mana di Kuningan gitu, bisa itu dijelaskan dulu Buku. Kuningan Cikondang ini jadi salah satu desa di sebelah selatan Kuningan, Kang Deden. Sebelah selatan. Di sebelah selatan Kuningan paling kidul, malah paling ujung perbatasan dengan Selajambe. Iya. Jadi masuknya ke Kecamatan Hantara. Gitu. Tetanggaan sama Tundagan ya? Iya, masih satu kecamatan. Satu kecamatan. Sebelah barat ke Tundagan, sebelah timur ke Pasir Agung. Jadi dulu itu pemekaran juga dari Tundagan. Sebelumnya itu masuk Desa Tundagan. Tahun berapa berarti? Tahun 83. Oh, 83 itu pemekaran gitu. Karena dari jarak termasuk ada yang lain hal sehingga pemekaran jadi desa gitu. Mungkin kalau pemekaran biasanya jumlah penduduknya juga masih ini ya. Betul, bahkan yang uniknya belum pernah sampai 1000, Kang Deden. Jadi jumlah masih di bawah 1000, betul. Penduduknya itu bukan hak pilih ya. Terakhir sekarang 959 sekarang tuh jumlah penduduknya. Kemarin pilku 6 bulan lalu berarti 6 ya. bulan yang lalu. Waktu itu teh berapa calon? Itu teh Buku? Kebetulan 2 calon. Oh, 2. 2, iya. Sama yang senior mungkin ya? Iya, lebih senior. Dulu sempat di pemerintahan dari muda, jadi sekdes juga lama, kemudian jadi PNS di kecamatan, kemudian kemarin jadi mungkin bukan lawan mungkin ya, pas pilkades jadi ripal lah. Ripal. Sama aja. Sama aja. Gitu. Dan waktu itu selisihnya mungkin tipis ya? Itu saya dari, karena kalau hak pilih 713, kalau partisipasi kemarin 612, saya itu dapat 416, itu hampir 175-an, hampir 7, hampir 80-20 sih, 79 kemarin, 79%. Bisa begitu ya? Aduh, pendatang baru gitu ya? Betul. Dan dulu juga mungkin katanya kan kuliahnya dulu di itu ya, di Bogor. Betul, ya? Kuliah di Bogor ya? Betul. Jadi hampir 8 tahun lebih. Saya itu dari 2012 sampai 2020 itu di Bogor. 8 tahun kuliahnya. Hampir 8 tahun lebih gitu. Lama jadi juga ya. Iya, karena sambil melanjutin usaha sebenarnya. Jadi nggak cuma kuliah. Oh, usaha juga. Ya, dulu sampai buat CV juga perusahaan, karena dulu membuat riset, hasil produknya bagus, kita bikin gula cair dari kulit singkong. Itu karena produknya bagus, hasil uji lab bagus, kita lanjutkan untuk bisnisnya gitu. Berarti
Di Bogornya berarti di Bogornya. Iya, di Ciluar tepatnya. Bahkan dulu karena hasil risetnya juga bagus, alhamdulillah. KTP juga sempat warga Bogor dulu 2018, hampir 2 tahun. Itu karena ada program pemuda pelopor dulu dari kementerian yang mengharuskan karena mewakili Kota Bogor di provinsinya juara 1 ke nasional, jadi membawa nama baik Kota Bogor dulu. Produksi di Bogor. Iya, karena bahan-bahan di Bogor betul, juga. karena bahan bakunya banyak di Bogor tuh, jadi ada 60 pabrik tapioka. Kita manfaatin si limbah kulitnya. Gitu. Gimana sih bisa dijelaskan itu? Iya. Kulit Iya, singkong kan betul. ya? Iya, kulit singkong. Jadi karena di Bogor itu di Ciluar ada 60 pabrik tapioka. Jadi si singkongnya mah dijadiin tepung tapioka. Jadi kulitnya cuma dibuang percuma. Jadi tiap pagi tuh ngupas singkong, kulitnya dibuang. Dari limbah ini kita coba riset dulu tuh di kampus, dan setelah hampir setahun lebih risetnya, kita membuat olahan dari limbahnya. Jadi kulit singkong itu kan ada 2 bagian, yang luar sama yang tengahnya, yang putihnya itu. Yang putih sama yang putihnya hitam. itu kita riset ternyata ada kandungan patinya, di kandungan putihnya? acinya. Nah, acinya ini yang kita riset jadi produk gula cair dari kulit singkong. Yang hitamnya mah enggak. Enggak, yang hitamnya kita jadiin pupuk biasanya. Gitu. Terus gula cairnya berarti dijualnya Iya, dia kayak madu, jadi kental, liquid ya, gitu. Jadi untuk minuman, makanan, banyak sih ininya, terutama untuk yang menghindari kadar gula tinggi, terutama untuk penderita diabetes, itu cocok karena pas hasil uji lab itu jenis gulanya juga fruktosa atau gula buah. Dan kalau gula pasir kan glukosa dia, jadi di tubuhnya dicerna lebih lama, sama kandungan kalorinya lebih rendah. Hampir 1/3-nya dari gula pasir. Gitu. Terus dijualnya botolan mungkin ya kalau Iya, cair botol. ya? Jadi ada yang 250 mili, 1 liter. Kemudian kalau untuk usaha ada yang 5 liter dan 20 liter gitu. Berarti harganya paling kecil aja, paling ukuran 250 berarti Iya, paling kecil. 250 mili. Berapa tuh? Kalau kita dulu harga jual ke end usernya 15.000. Tapi ini udah hampir lebih murah 3 kali lipat sih kalau dibandingkan dengan gula sehat yang lainnya, gula untuk diabetes yang lainnya. Dan itu laku ya? Alhamdulillah, dulu kita sampai untuk peningkatan kapasitas produksi kan tambah mesin, kemudian ya alhamdulillah reseller, kemudian distributor juga berkembang terus. Jadi sampai produksinya sampai botolnya, enggak misalkan bahan itunya dijual lagi gitu, yang ngemasnya sampai ngemas berarti ya? Sampai ke packaging, jadi kita buat yang langsung ke konsumen gitu. Oh, namanya apa tuh waktu itu? Guca Kusi dulu tuh namanya. Guca Kusi. ya? Singkatan sebenarnya. Gula Itu cair kulit singkong gitu. Berapa lama itu usaha itu? Sampai sekarang masih jalan alhamdulillah. Di Bogor? Iya, cuman kita untuk produksi kita serahkan ke masyarakat yang di sana langsung. Karena sebelumnya kan bekerja sebagai pengupas kulit aja. Nah, kita berikan keterampilan, jadi selain keterampilan juga ada tambahan ekonomi tadi dari produksi gula yang sebelumnya sebagai buruh pengupas singkong gitu. Emang dulunya di IPB jurusan itu ya? Ya, saya pertanian agronomi dulu. Jadi basicnya ya masih nyambung lah gitu. Nah, bisanya menemukan itu gimana tuh ceritanya? Itu sebetulnya dari mata kuliah juga, dari mata kuliah ada untuk pengolahan tadi si pati, tapioka. Kemudian kita riset juga ada kata dosen pembimbing, ada sentra pengolahan singkong. Jadi kita yang dari kandungan patinya itu bisa dimanfaatkan untuk jadi gula gitu. Gula kadar rendah gitu Iya, ya? dengan kadar kalorinya lebih rendah. Gitu. Dan waktu itu risetnya sama teman-teman? Iya, jadi kita ada tim sebenarnya dulu. Kalau di kampus kan biasanya ada program PKM namanya, jadi program kreativitas mahasiswa. Jadi untuk riset itu biasanya kita ajukan dan dibantu didanai gitu dari kementerian, biasanya dari Ristek Dikti gitu. Dan itu termasuk di Indonesia belum ada? Belum ada, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan untuk patennya. Gitu. Jadi patennya dengan gula cair ini bahkan bukan cuma di Indonesia, kalau paten kan satu dunia. Ya. Alhamdulillah dari Kemenkumham juga dulu dibantu kampus untuk hak patennya. Luar biasanya.
Berarti kan penemu ya itu ya. Ya, Dan alhamdulillah. mereka yang dulu riset bareng sampai sekarang tetap Ya masih, ini karena ya, kan masih ya. ada 5 orang dan 1 dosen pembimbing gitu. Dan itu mungkin penghasilannya lumayan ya. Alhamdulillah dulu tuh selama hidup di Bogor bahkan ya memang sebenarnya sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk bukan minta lagi ke orang tua tapi bisa ngasih ke orang tua. Sebenarnya udah bisa hidup sebenarnya kalau istilah ininya mah gitu. Cuman ya pas jalan lagi ya nyaman sih, udah nyaman lah untuk kerja di situ, termasuk ya support dari berbagai pihak. Jadi ya untuk kegiatan usaha kemasyarakatan udah nyaman sih jadi warga Bogor tuh dulu sebenarnya gitu. Tapi ternyata bisa-bisa nyalon kuut ya kumaha cerita apa? Nah, itu dia sebenarnya. Jadi adalah muncul sebenarnya di dalam diri itu asa bahasa Sunda nama meureuntos wareg di lembur batur. 8 tahun ya. 8 tahun. Kan dulu SMA juga udah ngekos sebenarnya di SMA 3 tuh. SMA 3 jadi makin jauh ke Bogor 8 tahun ningali orang tua terus makin sepuh, jadi terus ya kayak udah waktunya untuk babakti kalemah cai lah untuk Babakti ya? Iya, untuk Cai. pulang kampung gitu. Sanes babatinya. Sanes babati lah. Oh tadi SMA 3 ya? SMA Berarti 3 dulu. Alumni SMA 3. Kalau SMP di SMP di Hantara. Oh di Hantara. Iya, cuman lumayan jauh juga sebenarnya dari jarak dari desa ke SMP gitu. Jadi jauh banget. Iya, jadi Cuman SD mah baru iya, SD juga sebenarnya hampir ada mungkin 600 meter lebih mah. Itu juga jalan kaki, makin jauh sih. Ke SMP juga dulu masih jalan kaki dulu mah. Jadi kita ke sawah terus ngelewatin 2 sungai gitu. Masih di teng-teng sepatu tuh masih ngerasain lah. Lewat galang itu maksudnya. Oh, lewat galang pas musim hujan tuh luar biasa. Sepatu tuh di teng-teng. Bahkan yang uniknya mah pernah pas di sungai yang satunya tuh yang agak gede. Itu temen yang nengteng sepatu tuh sepatuna ke bawah palid, kacadak palid. Hiji taduanana. Sabelah. Sabelah teh kacadak palid. Nya babaseuhan we sasarangan ngabantosan kanggo si ngejar sepatu. Kacadak alhamdulillah karena arusna henteu ageng teuing lah gitu. Emang sungai di Kalau sungai itu ada 2, jadi sebenarnya kalau di desa mah ada Cibasaleh dan Cipedak. Kalau di Cikondang mah gitu. Kalau ujungnya mah tetap ke Cisanggarung. Oh, yang gedenya mah Cisanggarung. Cisanggarung, ujungnya ke Cisanggarung. Jadi nyabang ti luhurna maksudnya nyabangnya. Terus, jadi sungai-sungai kecil yang sumber mata air, ada beberapa sumber mata air di Cikondang teh. Jadi ada yang ke Cipedak, ke Cibasaleh, terus lanjutnya tetap ke Cisanggarung gitu. Nah, waktu itu kan berarti hidup di Bogor. Iya. Pengen babakti. Terus. Nah, dengar info pilkadesnya dari mana gitu? Ada pilkades, terus kok bisa kepengen maju, disuruh maju atau kumaha gitu teh? Bisa diceritakan. Jadi sebelumnya mah kan pas di Bogor juga suka pulang ke desa. Oh ya. Nah, pas ke desa itu ada momen juga dulu tuh sebelum ke pilkades. Jadi ada karena aktif kan di Pemuda dulu di Karang Taruna. Nah, pas ada momen Karang Taruna Desa Cikondang, ya? betul. Jadi aktif di Karang Taruna pas memang ada momen pemilihan ketua juga. Ketua Karang Taruna. Karang Taruna. Sebenarnya disuruh jadi ketua, cuman kata saya teh masih belum fokus di desa, masih mobile. Jadi kan nggak bisa langsung ditinggalin juga usahanya. Nah, pas itu kepengurusan masuk jadi wakil. Nah, aktif di Karang Taruna dulu di desa tuh. Sama bentuknya komunitas-komunitas, ada yang di pertanian khususnya. Jadi kita di Karang Taruna bantu yang potensi-potensi pertanian. Ada potensi kopi, kita bantu untuk pengembangan kopi, kemudian komoditas lain. Nah, setelah itu mungkin nggak sampai setahun sebenarnya. Memang ada momen untuk pemilihan kepala desa. Gitu. Nah, itu jadi sebenarnya pas di Kuningan juga ya alhamdulillah tadi dibantu ketemu lagi teman SMA. Ima tuh teman silat waktu di SMA 3. Oh, Ismah Winartono, betul. Teman SMA. Dulu tuh 3 tahun lah. Jadi kita jadi pas masa-masanya jadi atlet itu. Atlet apa? Silat. Saya itu sama Ima tuh. Iya. Jadi dulu sering ya tanding ke Ciamis, kemana tuh berdua paling yang cuman beda kelas beda berat badannya dulu tuh. Ya, berat yang mana? Beda kelas. dari dulu sih masih beratan Ismah sih dari dulu. Oh, dari dulu. Cuman paling bedanya dikit, saya 55, Isma tuh kelas 60-65 gitu. Waduh.
beda dikit lah kelasnya. Jadi konsisten beratnya ya. Iya, dan ini alhamdulillah mungkin ya memang sudah jalan Allah juga. Pas terpisah dengan 8 tahun lebih tadi dipertemukan kembali, dan saya karena basicnya pertanian, ya salah satu yang mendorong kemarin untuk di Pilkades ya Ismah tadi, karena memang kan jalurnya beda. Saya kan kuliah ke pertanian, meskipun sama-sama olahraga dulu. Kalau Ismah kan pas kuliah juga berorganisasi, ber-GMNI, ikut GMNI, kemudian sekarang di KNPI, kalau saya di pertanian gitu. Jadi, tapi dipertemukannya ini memang sudah jalannya juga tadi, ya saya belajar juga dipertemukan dengan orang-orang yang sudah di politik sebelumnya gitu. Jadi, belajarlah kuliah lagi gitu. Politik sebelumnya? Iya, jadi kan kalau Isma kan ber-GMNI, di organisasi, kemudian di aktivis lah. Saya sering diajak, termasuk salah satu guru saya ini Pak Rana Suparman tadi. Terlebih dahulu Pak gitu. Rana Suparman ya. Betul. Saya kenal. Jadi ya seringlah kuliah di sana belajar. Ya. Termasuk ya kalau di masyarakat memang tadi kalau ditanyakan pas pencalonan, saya diskusinya dengan pemuda dulu. Apanya disu? Dengan untuk Pilkades tadi. Jadi ya kalau sebelumnya ke keluarga dulu pas ada momen ini. Cuman pas udah diskusi dengan pemuda, kata pemuda hayu ya nyalonin gitu. Sebelumnya diskusi juga tadi dengan Ismama, memang pas perjalanan ada Pilkades ya sering belajar lah intinya tentang tadi perpolitikan meskipun di tingkat desa gitu. Iya, kok berani gitu, maksudnya pasti kan melihat kan itu, wah ini ngelawan sesepuh istilahnya kan ya, yang sudah berpengalaman kayak gitu. Kita misalkan Ibuku waktu itu baru ya kan usia berarti kan 27 masih muda sekali ya. Sampai kepengen maju teh. Emang kenapa tuh? Melihat di desa itu seperti apa gitu kan, sampai terpanggil gitu. Betul. Kan. Ya, karena kan tadi sebelumnya pas pergerakan itu, contohnya pas lagi kita ngurusin kopi, pasti ada perjalanan tuh yang perjalanan namanya usaha ya, pasti kan ada beberapa kendala, termasuk salah satunya permodalan, termasuk akses untuk perizinan untuk dan lain-lain. Itu kan tetap kita harus melalui yang namanya tadi birokrasi mungkin. Muncul juga memang ada rasa itu yang muncul, kayaknya harus masuk ke sistem nih untuk bisa berbuat lebih. Emang gitu. tidak dimodali waktu itu? Belum ada, karena belum ada aja mungkin waktu itu. Karena memang kan anggaran juga kan memang ada waktunya kapan untuk pengajuan di Musrembang, kemudian penetapan dan lain-lain. Emang cocok ya ditanami kopi di situ? Ya, kebetulan kalau di Cikondang ini kan bahkan mayoritasnya lahan perkebunan. Lahan pesawahan itu cuman sekitar 42 hektar. Kalau perkebunan ini 60-an. Perkebunan 60 ditambah lahan perhutani 82 hektar. Jadi memang mayoritasnya tanah perkebunan. Jadi untuk komoditas kopi, cengkeh, kapulaga itu cocok gitu. Oh, pegunungannya ya, perbukitan. Jadi ada curug, kemudian sumber-sumber mata air karena memang perbukitan gitu. Dan waktu itu apa BUMDes atau apa bentuknya? Ya, betul. Kalau sebelumnya dulu kita bikin tadi yang saya bilang komunitas kelompok kita bikin tuh karena anak-anak muda dulu tuh bikinnya Kondang Muda Farm. Jadi Cikondang kita bawa ke Kondang, mudanya yang pemuda, farmnya ini yang untuk pengembangan potensi pertanian gitu. Bikin Kondang Muda Farm dulu tuh. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah masih jalan. Masih jalan. Kalau sekarang sudah masuk juga kita di bawah naungannya BUMDes kalau sekarang. BUMDes ya? Ya, BUMDes Kondang Jaya. Berarti kopi? Ya, kita hasil bumi, banyaknya hasil bumi, hasil pertanian. Ya, jadi. Dan sekarang sudah jadi kuwu dimodali? Alhamdulillah tahun ini kita adakan pelatihan, termasuk kita bantu untuk mesin roasting. Kemarin ada pelatihan juga, kita datengin baristanya. Jadi untuk pengolahan lebih, kalau kemarin kan hanya untuk kemasan yang 60 gram, 120, 200. Jadi untuk yang ke kafe, kemudian ke end user, kita tuh belum bisa bersaing dengan kopi-kopi yang sekali seduh, kopi saset yang sekali seduh. Sekarang kita lagi buat ini untuk kopi yang satu kali seduh. Jadi dengan ada potensi gula aren juga. Jadi kita ingin racik dengan kopi dan gula dengan bahan potensi pertanian yang ada. Kita bisa buat produk yang bisa menyaingi meskipun perusahaan-perusahaan besar gitu. Setidaknya kita bisa mengurangi. Target ke depan tuh ya minimal kalau di Cikondang, syukur-syukur minimal jangkauan kecilnya satu kecamatan
mengurangi kopi-kopi yang saset. Jadi Ya, kita pakai ya. kopi yang ada di daerah Sarinduan, kita ya. gitu. Mengurangi itu. Berarti produk kalau dihitung tadi kan kopi, cengkeh ya. Iya. Berarti apa lagi tuh? Ada kapul, kalau itu mah kapulaga bahasa Nah, Indonesia. kapol teh. Kapulaga, kapol. Nu Kapol. beureuleud alit. Kanggo naon? Itu buat Itu tanaman ini juga herbal. Jadi dia kalau pohonnya sama koslaja, jangkung. Cuman dia biasanya ya buat tadi minuman, termasuk untuk obat-obatan juga ada. Nah terus yang baru gula aren. Ya gula aren juga sebenarnya sudah lama. Itu yang cuman kita ingin bantu. Kalau dulu kan masih ganduan keneh. Kita mah ingin buat yang gula semut dan untuk diracik dengan kopi tadi biar bisa sekali seduh gitu. Termasuk kita bantu biasanya untuk pengemasan, termasuk legalitas. Alhamdulillah kalau untuk kopi sudah dapat juga untuk PIRT-nya. Gitu. Karena kan untuk masuk ke pangsa pasar yang lebih luas, untuk ke retail apalagi ya legalitas sebagai bentuk untuk kepercayaan konsumen kan diperlukan. Gitu. Dan dari sisi pemberdayaan itu sudah berapa? Jadi melibatkan berapa banyak orang ya, gitu? Alhamdulillah. Jadi kalau untuk petani sebenarnya sekarang ada terbagi dua juga. Petani ini ada 16 orang yang fokus di kopi. Ya. Jadi dia setahun ini ngurusin kopi fokusnya mayoritas utamanya. Kalau yang sisanya ada sebagian juga yang tanam kopi teh diceblur. Jadi ditancep dilurkeun. Oh, nanti diambil teh pas musim pas panen. Jadi pas panen ge biasanya kan kalau kita untuk yang grade A biasanya petik merah cherry. Ini mah karena kebunnya jauh juga di Leuweung, biasanya di beredet, nu masih hijau, nu masih kuning teh dipanen. Nah itu mah kita buat kopi yang sekali seduh tadi. Jadi untuk kopi ruyuk kita menyebutnya. Kopi ruyuk. Kopi ruyuk. Jadi karena dari untuk menyaingi harga juga, jadi agar bisa bersaing kopi ruyuk. Kalau kopi Ciko ini untuk ke yang grade A untuk ke kedai, untuk ke kafe gitu. Jadi itu mah khusus yang petik merah yang cherry gitu. Dan pemasaran sekarang udah? Alhamdulillah ini bahkan terakhir kita karena tadi kecepatan promosi juga mungkin ya sampai kewalahan. Ini baru hari Minggu kemarin berarti kehabisan stok, langsung ngambil ke petani kemarin tuh dibantu sama kebetulan ada mahasiswa KKN juga dari Uniku, jadi dibantu kemarin. Maksudnya kopi ruyuk itu kopi yang kehabisan? Yang green bean itu, yang Ciko itu. Yang Ciko, yang ke kedai-kedai itu? Betul. Oh berarti sudah bagus ya. Dan pendapatan mungkin masuk ke BUMDes ya itu mah? Iya alhamdulillah. Jadi sekarang karena yang pengurus kopinya juga masuk ke BUMDes di bidang usahanya, jadi ada presentasi ke BUMDesnya juga. Termasuk untuk tadi jumlah pemberdayaan sebenarnya karena kopi nu masih beas, nu green bean teh pas udah ke desa itu juga belum langsung di roasting, ada tahap sortir lagi. Jadi kita melibatkan ibu-ibu untuk nyortir. Jadi nu teu kaleuweung teh siang-siang nya sambil ngariung daripada ngagosip sambil nyortiran kopi gitu. Jadi ada keterlibatan pemberdayaan. Kalau pemuda tadi ada yang khusus buat ngerosting atau nyangrai, sampai ada yang untuk ngegrinder atau ngehalusin sampai ke pengemasan. Jadi pengen tahu pendapatannya udah bagus belum gitu maksudnya? Kalau pendapatan sih kalau dibilang bagus mah bagus karena berprogres. Iya. Tapi kalau dibilang tinggi masih belum karena memang bertahap kita masih beli mesinnya juga yang kapasitas sekali roastingnya cuma 2 kilo. Karena kemarin mesinnya juga ternyata kan lumayan juga harganya mesinnya teh gitu. Ya kan maksudnya pengen ngebandingin sama PDAU gitu Oh. maksudnya. Ke depan insya Allah harus bisa itu mah. Ya, kalau misalkan modalnya 5 miliar aja ya. Betul. Ini modal kemarin cuma 25 juta. Itu termasuk untuk beli bahan baku, pelatihan dan mesin tadi. Gitu. Bagus sekali. Dan menurut Pak Kuwu nih, Pak Kuwu deh. Ibu Kuwu sejauh mana pentingnya apa sih produksi tadi teh kopi dan sebagainya lah gitu kan di desa Cikondang gitu kan. Ya. Ini tuh sangat penting kenapa? Karena kadang-kadang yang kebanyakan mayoritas di desa itu tanam, petik, jual. Jadi masih bahan mentah. Ya. Bahkan memang budidaya juga masih konvensional mungkin. Nah, bahkan yang kadang-kadang mayoritas menjadi permasalahan itu
di permodalan dan di pasca panen. Jadi setelah panen biasanya kadang-kadang Kenapa tuh pasca panennya? pasca panen kadang-kadang kalau produknya terlalu melimpah kan pasti harga jatuh. Termasuk kalau produk mentah, misalnya kita sekarang panen pisang langsung jual 1 rupiah, pasti kan harga 1 rupiah paling sakitulah. Cuman sekarang sudah ada yang produksi keripik pisang, satu nilai tambah ekonominya pasti lebih, kemudian masyarakat yang terlibat juga lebih banyak, pemberdayaannya juga jalan gitu. Ini yang masuk juga ke pengolahan tadi pasca panen, karena dengan sumber mata air yang ada, dengan kondisi tanah palemahan yang ada, mengandalkan produksi saja tidak cukup. Jadi harus ke pasca panennya ditambah lagi gitu. Tanam, petik, jual biasanya. Ya, mayoritasnya Berarti gitu. Jadi sekarang ada nambah singkong, ada itu pisang, ya. gitu. Betul. Nambah tanam, petik, Olah, jual. Gitu. Pengen Ada nilai tambah. Nilai tambah itu ya. Kalau lahannya lahan itu, lahan para petani. Ya, kalau lahan ini tadi kalau yang sawah dan perkebunan ini sudah milik pribadi. Kalau perhutani biasanya ada persentase dengan perhutani untuk pengelolaan biasanya. Oh iya, perhutani tadi berapa hektar? Hampir 82 hektar. Luas juga ya? Iya, lumayan luas. Jadi karena tadi mayoritas pegunungan, ini di lahan-lahan perhutani tadi. Biasanya kerjasama bagi hasil gitu dengan perhutaninya. Besaran perhutani kayaknya ya? Iya, persentase biasanya gimana bibitnya dari siapa, biasanya itu juga mempengaruhi yang ditanamnya apa. Tapi biasanya perhutani kan itu kayu-kayu gitu kan Ya, tanamannya. ini juga sekarang yang dari tanam dahulu tuh banyak pinus, yang sekarang banyak tuh. Tapi nggak masalah itu dipakai. Ya, selama tidak mengganggu dan pengelolaannya masih baik. Sekarang kan sudah diperbolehkan juga untuk pengelolaan di perhutani itu. Gitu. Dan menurut Ibu Kuuni setelah menjalani itu, meskipun baru 6 bulan ya, ada kendala apa nih? Misalkan contoh ini, misalkan meskipun tadi udah menyebutkan ya kendalanya modal dan sebagainya. Misalnya perhutaninya terlalu rewel misalkan, atau Pemda kurang perhatian atau seperti apa? Ya, kalau kendala sih mungkin pasti ada aja di perjalanan. Termasuk ya sekarang ini karena dulu pernah ada bantuan juga untuk bibit tanaman kayu dulu tuh. Sekarang ini yang jadi masalah alih fungsi yang sebelumnya hutan jadi kebun jadi hutan. Nah, banyak yang dikelola juga mungkin karena sistem waris juga ya di Sunda mah. Jadi misalnya orang tua yang punya tanah 100 bata, punya anak 5 misalnya, kan dibagi 5 tanah 20 bata ewang berarti kan gitu. Jadi berkurang juga. Kadang-kadang yang 3 orangnya mungkin dikelola, dipolah, tapi yang 2 orangnya nggak dikelola jadi leuweung. Kayak gitu juga. Jadi salah satu masalah kendala termasuk memang tadi permodalan itu ngebantu untuk komoditas-komoditas yang ditanam biasanya. Jadi sekarang lagi musim kapulaga, sekarang teh kapol yang sebelumnya kan tahun kemarin rame porang. Porang sekarang kan lagi lagi agak tersendat pemasarannya. Itu juga mungkin salah satu kendalanya. Dulu harga sampai 12-13 ribu, update sekarang terakhir itu masih di bawah 3.000 harga jualnya. Jadi sempat jatuh. Termasuk dulu saya juga sempat kerjasama dengan Bintang 7 untuk jahe merah. Kalau sudah tidak, misalnya sekarang dulu harga pas Covid kan sempat naik tuh jahe merah sampai 45, 50 bahkan sampai 90. Sekarang itu lagi di bawah 10.000. Nah, tadi mungkin kayak jahe merah di Cikondang sama. Iya, dulu di Cikondang. Karena dulu pas awal ini kembali ke Cikondang ada peluang untuk kerjasama dengan PT Bintang 7 dulu tuh, untuk bejo jahe merah produknya. Itu kendalanya, kendala lain? Kendala lain mungkin tadi kalau untuk terkait permodalan memang yang namanya mungkin kalau kita pengajuan ke anggaran pemerintah mungkin karena terbatas juga dan pembagiannya juga kan untuk banyak desa mungkin memang nggak semuanya bisa disupport, ada kendala. Makanya kita berusaha untuk bibit misalnya sekarang karena ingin membuat ada yang unggul dari Cikondang untuk komoditas pertanian, kita coba untuk pemberdayaan juga untuk pembibitan. Gitu. Nah kalau dari ini kendala apa tadi lahan contohnya waris gitu kan ya gitu. Kendala ini katanya kan di situ rawan longsor juga itu jadi. Ya betul tadi karena mayoritas lahan perkebunan, lahan perbukitan di sana itu
seringkali bahkan sudah ada tempat yang rutin longsor. Rutin? Bahkan ya rutin, itu hampir tiap tahun di tempat itu tuh pas musim hujan pasti longsor. Dusun naon berarti Teh? Itu mah di kebon, namanya di Blok Pinang Jangkung namanya tuh. Di Pinang. Panjang Jangkung. Iya, Pinang Jangkung. Pinang, ya, Pinang Jangkung. ada ya. pohon pinang sama memang tinggi gitu Pinang Jangkung. Termasuk tahun kemarin itu sampai 2 hektar lebih lahan pesawahan yang di terasering. Itu 2 hektar lebih di 2 titik itu yang ke bawah longsor. Gitu. Jadi lumayan banyak. Ini yang terakhir bahkan ada kejadian juga pergeseran tanah, kemudian di pinggiran sungai ada yang TPT-nya ke bawah gitu. Jadi memang rawan longsor ininya tuh di desanya tuh. Nah, solusinya harus seperti apa kalau gitu? Iya. Rawan longsor kalau bikin TPT mungkin itu ya. Betul. Tinggi banget ya. Luar biasa itu. Bahkan ada kejadian yang di sungai itu kalau dihitung-hitung pembangunan TPT itu dengan bantuan untuk pendanaan pembuatan TPT itu karena beberapa kejadian sudah dibangun rubuh lagi, rubuh lagi. Itu kalau dihitung sudah 1 miliar lebih untuk pembangunan TPT. Itu luar biasa. Itu dari anggaran ada beberapa anggaran, ada yang dari dana desa, kemudian dari dinas gitu. 1 miliarnya. Ya, itu lumayan besar juga gitu. Berarti hari gitu Mbak kayak rubuh deh gitu. Nah, itu makanya kemarin kita coba upayakan yang lain. Ternyata memang setelah kita lihat dengan ilmu geologi tadi bisa dilihat sebenarnya kondisi tanah itu seperti apa dan yang harus dilakukan itu seperti apa gitu. Jadi upaya-upaya yang sekarang dilakukan itu lebih ke mitigasi bencana untuk pencegahan. Mitigasi bencana. Ya, jadi kita buat ke depan ini untuk mencegah, kita buat kegiatan-kegiatan, program-program yang upaya untuk pencegahan gitu, penanggulangan sebelum terjadinya tadi. Kayak gimana tuh? Ya. Ya, jadi kalau tadi untuk lahan perbukitan sebenarnya kalau di kami di Sunda ini yang sedang saya pelajari itu di ilmu Patanjala. Yang kemarin yang wawancara ya. Ya, betul yang wawancara ini yang kemarin. Jadi sebenarnya sudah diatur bahkan dari nenek buyut kita, dari karuhun kita. Patanjala itu ya. Ya, jadi itu sebenarnya ada dari amanat Galunggung juga. Jadi kalau di Sunda ini sebenarnya sudah diatur, ada yang namanya tadi wilayah larangan, wilayah tutupan dan wilayah baladahan. Itu. Cuman ya memang yang sekarang terjadi ya kondisi di wilayah lain juga hampir sama. Untuk di wilayah larangan aja mungkin sudah ada yang sekarang tuh jadi wilayah baladahan. Jadi tadi dikelola, dimanfaatkan yang sebenarnya itu memang untuk lahan perlindungan, untuk perlindungan tadi untuk longsor, kemudian karena di kami ini untuk sumber air, untuk ke pesawahan, untuk ke rumah ini masih dari sumber mata air. Jadi untuk perlindungan sumber mata air di wilayah ini sudah dibagi sebenarnya. Bahkan untuk kebencananya di desa itu biasanya ada yang disebut situs, disebut di kami mah ada tabet namanya. Jadi ini itu sebenarnya oleh karuhun kita dulu ditetapkan dan ini sudah masuk ke ilmu geologi, ke akademis sebenarnya. Ini digunakan untuk penahan juga sebagai penopang. Karena tadi biasanya di wilayah larangan ini kemarin juga dipraktikan diukur langsung, diukur dan tepat di bawahnya itu yang batasnya itu wilayah situs itu. Jadi memang si tabat itu tadi. Jadi sebenarnya tabat itu ditentukan untuk ke situs apa? Air atau apa gitu situs. Jadi biasanya kalau situs itu kalau di kami itu satu ada biasanya itu hutan. Hutan dengan pohon-pohon besar dari zaman dulu itu situs ini nggak boleh diganggu, karena sebagai penahan. Kalau itu sudah keganggu misalnya pohonnya ditebang atau jumlahnya berkurang, ini yang membahayakan. Jenis pohon apa? Biasanya pohon-pohon endemik, pohon-pohon asli dari desa. Misalnya kalau di kami ini karena namanya tadi Cikondang, ternyata kondang ini ada pohonnya, pohon kondang, termasuk yang udah ini mah. Sekarang lagi musim kondangan. Ini sekarang kan habis Idul Adha, musim hajatan kondangan gitu. Jadi pohon-pohon endemik yang asli biasanya. Ya, endemik. Dan itu di situs itu luas juga? Ya, luas. Biasanya sudah berapa hektar tuh? Kalau hektaran mungkin enggak. Jadi enggak. Gimana lahan di atasnya biasanya. Gitu. Jadi untuk penopangnya ini biasanya sudah ada si luasan situsnya itu. Itu lahan milik siapa berarti? Itu lahannya kalau masuk lahan desa, jadi bukan lahan pribadi, jadi nggak boleh. Jadi memang
nggak boleh itu mah diganggu oleh warga gitu. Akan tugas kita mah ya untuk menjaga si situs Berarti, tadi. ya kalau ini mah kan ya gunung berarti kan Ya. ya. Ini situs batas Ya. ini. Ya berarti ke atasnya berarti otomatis Harusnya larangan itu kan. betul. Jadi Nah, larangan itu ditanami pohon apa kalau gitu? biasanya kalau di hutan larangan ini itu pohon-pohon yang memang kita nggak boleh nanam aja nggak boleh sebenarnya. Kalau di Sunda di Diantep Patanjala belah ini gitu. diantep. Jadi pohon-pohon yang tumbuh karena tadi di wilayah larangan ini biasanya juga tempat hidupnya fauna-fauna asli, fauna. Kalau untuk burung biasanya kan burung juga ngebantu untuk penebaran benih, misalnya untuk hewan ini agak nggak kasar mungkin ya, hewan babi, misalnya babi hutan, itu biasanya ngebantu karena memang tidak semua biji, semua benih bisa tumbuh kalau misalnya dijatuhkan oleh burung, tapi dibantu digali oleh si babi hutan. Jadi itu fauna-fauna yang sudah ada di hutan di wilayah larangan itu sudah ada fungsinya masing-masing sebenarnya. Nah, sekarang ada itu fauna itu. Masih maksudnya ada. Babi Ya. atau hewan apa gitu. Nah itu bahkan sekarang karena tadi wilayah larangannya sudah ada yang diganggu, sudah ada ditanamin cengkeh, ditanami ada yang kopi juga memang sebenarnya ada dulu tuh. Sekarang tuh berpindah si faunanya ini ke kebunnya karena nggak dikelola jadi hutan, karena untuk makanannya sudah habis di wilayah larangan nggak ada makanan jadi turun gitu. Dan ini yang mungkin disebut oleh masyarakat hama gitu sebenarnya, karena memang kejadiannya di tempatnya mereka sudah ada tidak ada sumber makanan, makanya turun nyari makanan gitu. Kira aku nggak ada kopi nya. Leres jadi berarti kamu cengkeh kamu cengkehnya haranit kena udun berarti. Nah, kalau larangan itu kalau diperkirakan berapa luasnya tuh? ya. Nah ini kemarin juga sebenarnya sudah ada pengukuran, alhamdulillah dibantu oleh Patanjala. Kemarin ini karena di Cikondang ini sebenarnya tahun kemarin sudah ada untuk pemetaan batas desa. Nah tahun ini kita untuk mitigasi bencana ini kemarin alhamdulillah dibantu untuk pengukuran tadi untuk wilayah larangan. Kita karena ada dua gunung, ada Gunung Culamega dan Gunung Hurip. Jadi kita dari wilayah barat dulu ke Culamega, kita jalan ke atas, cari sumber mata air utamanya yang keluar. Jadi dari situ biasanya diukur ke atas ke puncak kemarin tuh. Jadi seperti yang kemarin dilakukan dari sumber mata air ke puncak gunung ke Culamega itu 210 meter. Jadi kurang lebih 210 meter ke atas itu wilayah larangan. Itu ada pengukuran lain juga ke bawahnya, ada untuk tutupan, untuk baladahan itu ada ketentuannya. Di Patanjala mah sudah ada. Saya juga baru belajar kemarin soalnya, baru belajar untuk teknis di lapangannya. Jadi sudah 2 kali ke Cikondang. Yang pertama untuk penelitian bagian lingkungan buatannya, untuk jalan usaha tani. Tadi untuk pergeseran jalan desa ada yang kena rumah. Kemudian tadi yang TPT sungai juga itu dibantu oleh yang Patanjala tadi. Solusi sebenarnya yang lebih baik seperti apa? Termasuk batas desa di yang dekat muara, dekat sungai karena tadi diapit oleh 2 sungai. Seperti apa? Nah kemarin itu untuk yang lingkungan alaminya. Jadi untuk melindungi bagaimana ke depan dengan pemetaan sistem Patanjala ini, dengan pembagian tata ruang wilayah ini untuk mencegah salah satunya terjadi bencana tadi, mitigasi bencana. Sampai ke depan ya yang diharapkan sebenarnya untuk penentuan tata ruang wilayah. Jadi ke depan meskipun mungkin di Kuningan belum ada tata ruang wilayah yang tepat, yang cocok misalnya untuk lahan pariwisata di mana, pertanian di mana. Kalaupun memang ada industri harusnya di mana. Jadi nggak salah kalau kita ngasih bantuan bibit alpukat misalnya bukan ke daerah Pawetanan. Pawetanan karena lahannya kan panas, nggak cocok gitu misalnya untuk lahan pesayuran. Kalau bukan di daerah dataran tinggi misalnya dekat-dekat Curug dari Palutungan ke atas lah misalnya, atau daerah Pajambon, Sukamukti itu kan masih di bawah kaki Gunung Ciremai, cocok sayuran. Bagaimana ke depan tata ruang wilayah ini kita mulai dari desa, jadi ke depan untuk kawasan peternakan, kawasan pertanian, pemukiman belah mana gitunya sudah tepat untuk nanam jeruk ini yang cocok di mana untuk buat perumahan baru agar tidak terjadi rawan longsor, terus ngebangun rumah longsor makan lucu gitu. Jadi memang
Kamu lucu sudah Mas Surya enggak. sudah ada perencanaannya tata ruang wilayah ke depan untuk termasuk pengembangan wisata, termasuk desa ini mau dibawa kemana itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah, kembali ke larangan tadi, itu lahan milik siapa? Ya, itu kalau sekarang ada yang mayoritasnya lahan perhutani karena memang tadi mayoritas. Mayoritas lahan perhutani gitu. Jadi sekarang juga ya yang ingin dikerjasamakan dengan perhutani karena kemarin sudah ada info juga untuk tahun 2024 mau diadakan penebangan si hutan pinus tadi. Kok ditebang? Karena udah nggak produktif. Gitu maksudnya. Jadi untuk pohon pinusnya mungkin sudah waktunya penebangan gitu. Mau diganti? Iya. Pohon endemi lagi ya? Nah, itu belum ada infonya kalau itu kemarin ditawarin untuk penggantinya, tapi kalau di nanti. Iya, kalau di Patanjala sebenarnya kita nggak terlalu saklek juga kayak sekarang misalnya ada yang nanam kopi di wilayah larangan, itu nggak harus yang langsung dibilang stop nggak boleh tanam kopi lagi, tapi itu akan muncul kita sebatas memberi pengetahuan bahwa di kebun kopi itu jadi tadi untuk rawan longsor, apalagi kalau jadi sumber mata air. Jadi sebatas memberitahu, menginfokan, nggak boleh memaksa, harus berhenti gitu. Bahkan itu nanti munculnya dari diri pribadi biasanya. Oh, jadi mau gitu. Soalnya kan saya berpikir tadi kalau misalkan itu larangan mayoritas kan perhutani ya. Iya. Nah, kalau itu dijadikan apa tadi teh? Wilayah baladahan berarti untuk produksi. Wilayah ya. Iya. Wilayah larangan. Iya, larangan ini kan sudah ada sebagian yang dijadikan wilayah produksi untuk baladahan gitu. Nah, kalau misalkan itu ditetapkan wilayah larangan, berarti perhutani rugi ya tuh, nggak ada penghasilan kan? Betul. Iya kan ya? Iya, karena sebagian yang hutan pinus tadi gitu. Iya. Nah, terus bawahnya tutupan ya. Iya. Tutupan juga kan kita nggak boleh menanam, tapi harusnya nggak boleh manen, tapi kalau nggak semua, nggak total kayak larangan gitu. Jadi masih sedikit boleh diambil hasilnya gitu. Nah, baru wilayah baladahan ini untuk produksi. Ya berarti perhutani nanti rugi ya tuh. Gitu sebenarnya. Jadi ya upaya kita ke depan sebenarnya ingin ini jadi hutan pangkuan desa. Jadi karena tadi kita menghitungnya bukan hanya profit, bukan hanya untung, tapi kita lihat di bawah. Karena tadi Cikondang, apalagi punya Gunung Hurip, Hurip ini kan sebenarnya sebelum Hurip dulu harusnya. Jadi memang Cikondang ini diharuskan dengan punya Gunung Hurip ini tadi selain mandiri harus bisa memberi ke yang lain. Contohnya tadi karena ada sumber mata air. Sekarang memang ada sebagian juga yang masuk ke Tundagan dari dari Cikondang ini, aliran ke Pasir Agung gitu, aliran airnya tuh. Jadi yang huripnya ini bahkan ya tadi ke depan memang kita ingin meskipun sekarang perhutani, ya ke depan inginnya meskipun tadi menghilangkan keuntungan mungkin, cuman karena kepentingan tadi di bawahnya ada masyarakat yang ke depan semoga ini bisa menjadi perhatian karena memang tadi salah satunya rawan longsor, kemudian karena jadi sumber mata air ya diharapkan karena di bawahnya banyak masyarakat yang membutuhkan sumber mata air dari situ, ya ini ingin dijadikan hutan pangkuan desa pengajuannya gitu. Hutan pangkuan desa, ya, yang nanti akan dijadikan wilayah larangan gitu. Betul. Tapi sudah ada komunikasi sama perhutaninya. Kalau kita untuk ke perhutani kemarin ada info untuk penebangan, kita mengajukan berapa hektar itu terutama yang dekat-dekat sumber mata air untuk tidak diganggu seperti itu. Ini masih kita komunikasi dengan perhutani itu untuk bagaimana tidak mengganggu yang sumber mata air khususnya gitu. Nah, ada kemungkinan ini enggak bikin perdes? Ya. Nah, konsep itu tuh di penerapan itu. Betul. Ini sudah ada perencanaan seperti itu. Jadi karena sekarang sumber-sumber mata air sudah mulai terasa, apalagi pas kemarau. Pas kemarau ini biasanya jangankan ke pesawahan. Dulu yang sebelumnya bisa 3 kali tanam, 3 kali produksi, sekarang ada yang cuma 2 kali gitu. Karena sudah berkurang. Ke rumah-rumah juga pas kemarau pasti berkurang.
Kalau sumur sih nggak ada di sana, jadi masih dari sumber mata air dari Curug tadi. Oh, Dari Cirangkong, selang gitu. langsungnya. Jadi Iya, pakai enaknya. pipa biasanya gitu. Jadi Berarti nggak ada PDAM ke situ ya? belum ada, jangan, nggak usah. Nggak usah kan ya? Kita mata kelola airnya. sama desa aja, Oh, iya. bisa pakai BUMDes gitu. Ya, jadi untuk upaya perlindungan ini yang sekarang sudah dilakukan memang belum bentuk perdes, tapi kita sudah mulai menitipkan tanaman-tanaman di lahan pribadi warga sekalipun, misalnya untuk di wilayah, terutama wilayah Baladahan dan Tutupan, mungkin kalau larangan memang tidak boleh ditanam sebenarnya. Jadi upaya kita dari awal tahun pas musim hujan kemarin melakukan penanaman gitu. Jadi kita titip misalnya di 100 bata lahan pribadi, kita titip 2 pohon muncang misalnya atau picung. Jadi itu tolong nitip pangarawatkeun, pangajagakeun, mangga nanti kalau hasilnya mah mau bagi hasil, mau diambil sama yang punyanya. Jadi kepentingan desa mah satu untuk penahan, untuk pencegah tadi, untuk longsor dan sebagainya. Kemudian ya untuk sumber mata air juga bagus gitu kalau kita tanamin pohon yang memang tadi dari daunnya. Kalau pinus kan daunnya daun jarum, jadi dia pas udah kering juga enggak jadi seperti daun lebar, jadi enggak jadi serasanya itu enggak bagus untuk penahan air gitu. Jadi air teh langsung ngalir di air permukaan, enggak masuk ke tanah gitu. Kalau pohon caringin cocok. Caringin bagus, Bagus ya? Caringin, Beringin di situ ya? bambu, itu tuh muncang, picung tuh bagus. Gitu. Kayak logo partai ya. Aduh, keren. Nyambung ke palidinya. Nah, Bu, tadi kan perdes rencana Ya. gitu kan ya. Kan jabatan Kades itu kan cuma 6 tahun kan ya? Betul, 6 Punya tahun. target nggak? Misalkan ini perdes, misalkan pengen mulai, ya pengen ditetapkan, mulai diberlakukan dalam sekian tahun. Ini sih kalau paling lambat, itu tahun ini udah harus selesai. Jadi tahun depan tahun sudah ini. mulai berlaku gitu. BPD sudah ini. Kita sudah koordinasi sih karena tadi bahkan ya alhamdulillah dari BPD, LPM kemarin ikut penanaman juga dari LPM tuh. Jadi yang penting sih komunikasi kita mungkin ya dengan masyarakat, dengan kelembagaan yang ada di desa seperti apa pendekatannya, apalagi dengan kepentingan-kepentingan yang memang untuk masyarakat. Alhamdulillah sih masyarakat sih responnya baik. Tahun ini ya. Ya tahun ini kita sedang buat lagi. perencanaan gitu. Untuk perencanaan biar tahun depan ini sekalian musim tanam awal tahun kita sudah mulai melakukan penanaman lagi gitu. Tapi punya keyakinan kalau sistem itu diberlakukan bagus ya untuk Cikondang ya. Ya, terutama untuk desa saya sendiri karena memang dulu sebenarnya sudah terkenal dengan produksi muncang, dengan si produksi Muncang peranti. ya, muncang lah. Adu muncang nyayur, gitu. Pak. Saya kanggo aduan tapi kanggo nyayur. Oh, nyayur, nah, cuman ya. sempat hilang, termasuk picung juga sudah berkurang. Jadi kita ingin tanaman-tanaman yang satu di perakaran juga bagus, yang di atasnya juga bisa menghasilkan gitu. Termasuk untuk pinggir jalan usaha tani ke usaha tani, kemudian di jalan desa juga kita ingin satu karena tadi kondisi lahannya labil, seueur tanah mamala teh ya. Jadi kita ingin di pinggir jalan juga kita tanami tanaman-tanaman, satu untuk penguat kontur jalannya, kedua atasnya juga bisa diambil hasilnya. Supaya jalan nanti cepat rusaknya. Karena di Palidi itu mah memang kondisinya rawannya gitu. Salah satu Labil, mungkin kalau jalan yang paling kurang bagus mungkin ke akses ke Kecamatan Hantara tadi. Hantara ya? Leres. Iya, saya kurang itu ya. Ada dua akses dari Kadu Gede dan dari Purwasari ke Ciniru itu hampir sama sih. Oh, hampir kondisi sama. jalannya mah. Kirain yang rusak yang ke Kadu Gede mah mulus gitu. Alhamdulillah, jadi ya selain naik turun memang ada beberapa bagian yang tos parah rusak mate gitu. Tapi memang karena labil itu ya tanahnya. Karena labil juga gitu. Jadi untuk perencanaan pembangunan juga memang tadi harus memperhatikan teh ya. Bahkan ada yang memang kondisi tanahnya apalagi di bagian sadel itu di bawahnya memang urat cai, itu mah pasti kalau dibangun itu pasti nggak bakal awet apalagi dengan tidak menghitung bobot. Jadi kalau yang di Kampung Naga misalnya contoh kan sudah membuat kondisi tanah seperti apa. Kalau kita ingin membangun kita harus sampai menghitungkan bobot, tipe bangunan seperti apa gitu. Kalau di Jepang mah ningali
Nah. rawan gempa, ngadamel bangunan teh tah nutos Kayu anti naon gempa gitu lah ya, anti gitu. gempa ya. Oh berarti sama ya Cikondang kayaknya. Ya, laras jadi rawan untuk bencana. Tapi gempa mah enggak kan? Alhamdulillah sih dulu bukan di Cikondangnya, dari daerah Jawa Tengah sama Pangandaran juga memang ada Oh urat berasa katanya. urat ininya masuk ke situ. Hmm. Gitu. Itu mungkin yang menarik lah buku. Dan kalau fokus aja ke pertanian itu ya, Ya, insya Allah ya masyarakat. betul. Karena memang perantau, banyak perantau atau memang kalau mayoritas persentase? sih masih petani. Heeh. Biasanya kalau yang perantau ini yang masih muda-muda biasanya. Tapi kalau sudah merasa cukup umur, sudah tidak kuat Berbakti. untuk merantau, biasanya pulang ke kampung bertani biasanya gitu. Jadi ya mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Memang Iya. yang nggak cuma di Cikondang, kalau di Kuningan melihat potensi wilayah Kuningan juga kan Rata-rata sebenarnya potensinya ke pertanian, paling sama pariwisata gitu. Tinggal pengelolaannya aja mungkin untuk jadi daerah dengan potensi pertanian, tapi dengan komoditas yang bisa diunggulkan, yang bisa menghasilkan dari hasil pertanian tadi gitu. Tinggal pengelolaannya aja sebenarnya gitu. Ya itu kan rencana-rencana di pemerintahan ya. Betul. Dalam kapasitas jabatan Ibu Lia sebagai kepala desa kan Iya. Cikondang ya. Nah kalau target pribadi nih, Ya. undangannya kapan? Aduh, nanti di Antos deh ini juga memang sudah banyak yang nanyain. Cuman ngelihat visi misi program kemarin, Ya, aduh ini PR-nya masih banyak nih. Ya, Kemarin ya, memang mayoritas juga di pertanian. Karena satu basic saya pertanian, kedua melihat potensi juga pertanian. Babakti kalau mah cai teh ya babakti mencintai kumaha carana pengelolaan si palemahan si tanah. Ya tadi juga ya bukti nyata cinta ke tanah air tuh gitu meren. Ya, Jadi ya bagaimana kita mengelola air, bagaimana pengelolaan potensi palemahan atau tanah yang ada di wilayah Iya. kenegaraan kita mungkin. Gitu. Para target pribadi mah nanti dulu lah. Pribadi kalau ditanya gitu mah pasti nanti pas lagi nggak hujan. Lagi Biasanya nggak? jawabnya. Sekarang kan masih musim hujan. Gitu. Gitu ya. Sekarang kan harusnya bulan April biasanya ya. Ini sekarang juga masih musim Musim hujan. hujan. Si Juli. Kayak hubungannya naon ya? Muntah hujan. Untuk hujannya. Terus di Antos Kang Dede nanti harus datang ke Cikondang biar tahu nanti Cikondang seperti apa. Jauh terus pernah ketundangan. Ini memang yang salah satu jadi tantangan Kang di wilayah Hantara teh. Ini jalan teh gitu terus. Iya naik turun. Rusak gitu, Be. Itu tantangannya memang diakses. Tapi yang jadi motivasi justru kumaha carana nunjukeun ya desa di ujung Kuningan ge, di ujung kulit bumi Kuningan Rabik ya. lah di Ya. langit Rabik Naon lah ya. gitu. Di ujung langit Rabik, tapi kita harus nunjukin ya. Alhamdulillah sih kemarin juga ya dengan dibantu media sosial juga ya kita karena Sunda di Patanjala juga nggak terlalu saklek sebenarnya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman juga. Tuh. Iya, itu juga kan kalau jalan ke situ teh perlu sentuhan teknologi ya. Betul. Oh. Jadi karena tadi apalagi kalau kita sudah tahu kondisi lahannya seperti apa, labil gitu ya. labil seperti apa dengan Harus perbukitan, digimanakan gitu ya. betul. Ya, iya sih. Laras. Ya mungkin itu cerdas-cerdas sih sebetulnya Ya. untuk merancang itu cuman anggaran Betul. kembali ke anggarannya. Betul. Jadi ya kadang-kadang memang perencanaan kita, cita-cita kita, tapi tadi visi misi mah kadang-kadang kan suka disebut janji, sebenarnya kan ya cita-cita kita dengan potensi yang ada, dengan permasalahan yang ada, ya upaya kita untuk menyelesaikan tadi dengan keterbatasan anggaran, terhalang akses, mungkin tadi yang tantangan karena pengembangan wisata, termasuk komoditas pertanian untuk pemasaran kan biaya transportnya juga mungkin lebih ya gimana untuk pengelolaan ke situ mungkin. Itu mungkin kalau seandainya di tiap desa seperti itu ya konsep Patanjala. Tapi kan geografis tiap desa kan Wilayah beda-beda beda-beda ya. betul. Beda-beda Ya, jadi memang ada yang kalau di wilayah Hantara mungkin mayoritas memang tadi perkebunan kehutanan. Jadi karena kelewatan sama jalurnya juga tadi ada Culamega termasuk Gunung Hurip. Wilayah-wilayah ini memang ya untuk di wilayah yang rawan bencana ya harus ada perhatian ke situ. Makanya
Ya alhamdulillah juga ini dipertemukan juga tadi lewat Bu Isma juga, lewat Parana ke Patanjala tuh. Oh, ya. Jalurnya seperti yang sudah ada yang mengarahkan lah alhamdulillah. Jadi ya dibantu. Termasuk ketemu kita ya. Betul. Ini podcast juga kan. Iya. Ya ini komunikasi kalau saya basicnya apalagi lama di luar kota, meureunnya di Kuningan teh kedah kenalanna lami meureunnya kena hoyong pendak Kang Dedeng di Kuningan Mas teh kan meureun. Itu marawinya ibuku. Hatur nuhun ya banyak pelajaran atau ilmu-ilmu yang bisa kita ya mungkin pemirsa petik ya dari ibu dari sisi pertaniannya, konsep pembangunannya dan lain sebagainya. Menawi gitu. Siap. Karena iya di kantor abdi padahal mah aya cenderamata lamun di kantor. Terus abdi ge hapunten kayak lain waktos lah insyaallah nyandaknya minimal kopi sareng gulana hapunten ieu aduh. Nya ngasil kopi muncang anu can di kanggo aduannya. Tekenging nata karena sebagian sok di nganggo 2000-an geuning. Oh gitu keneh Henteu di rumah pesta aya alhamdulillah karena nembe melak deui aya teh muncangna gitu. Jadi ya kanggo kebutuhan dapur ge masih kirang gitu. Jadi ya alhamdulillah lah belum ada. Siapa tuh buku ini sebetulnya banyak sih yang pengen diobroli termasuk mitos-mitos di Cikondang saya yakin lebih menarik. Ya, dilanjut nanti ya. Di desa mah buhun gitu. Jadi siap Buhun ya. Kang Deden. Iya. Nanti tong bosan-bosan buku. Siap. Mana begitu buku hatur nuhun sekali dan pemirsa kita kembali lagi nanti di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.